Ikan arwana merupakan salah satu ikan yang populer dipelihara di rumah karena memiliki warna yang cantik dan dianggap membawa hoki. Harganya juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Dan segmen Sehari Menjadi kali ini akan mengajak Anda untuk merasakan lika-liku membudidayakan ikan dengan harga fantastis ini. Mulai dari proses sortir, pemberian pakan hidup, membersihkan kolam, hingga melakukan operasi ikan arwana. Berikut selengkapnya. Berkilauan bagaikan permata di dalam air, arwana atau dragonfish bukan hanya memanjakan mata, tapi juga menghadirkan peluang bisnis yang menggiurkan. Ikan arwana memiliki harga jual yang tergolong fantastis, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah per ekor. Ya, Anda tidak salah dengar, ratusan juta rupiah untuk seekor ikan arwana. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Apa ada yang pernah melihat uang puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran berenang-renang? Ini dia, ikan arwana. Misi, jangan digigit dong. Saya udah kena gigit Anda 3 kali hari ini. Sakit kalau kena gigit. Asli. Salah satu lokasi pembesaran ikan arwana yang telah eksis sejak tahun 90-an terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini ada lebih dari 25.000 ikan arwana beragam usia, ukuran, dan jenis. Proses pembibitan arwana tidak dilakukan di tempat ini, melainkan di peternakan-peternakan lokal yang berada di Kalimantan. Setibanya di Bekasi, seluruh bibit arwana dicek secara menyeluruh untuk memastikan kualitasnya. Ciri-ciri anakan ikan arwana yang berpotensi menjadi ikan yang berkualitas tinggi adalah memiliki tubuh yang seimbang antara bagian depan, tengah, dan belakang. Mata yang besar dan jernih, serta sirip yang tegak dan rapi. Meskipun berasal dari bibit unggul, proses pembesaran arwana di lokasi ini tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan waktu dan perawatan hingga bertahun-tahun. Oke, satu-satu. Jadi kalau lagi ada puluhan bahkan ratusan plastik yang berisi ikan-ikan ini yang dikirim dari farm, ya beginilah prosesnya. Prosesnya panjang, harus sabar, harus satu-satu. Dan ngambil airnya per kolam yang akan dituangkan lah, ditempatkan nanti ikannya. Proses ini membantu ikan beradaptasi dengan perubahan suhu, pH air, dan kadar mineral secara perlahan, sehingga meminimalisir stres yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian. Setelah itu masukkan kantong plastik berisi ikan ke dalam akuarium. Pastikan seluruh bagian kantong plastik terendam air akuarium, dan biarkan ikan keluar dari kantong plastik dengan sendirinya. Sampai dia keluar sendiri. Oh, biarin dia keluar sendiri ya? Iya, biar dia nggak stres. Biar nggak stres, iya. Maklum ikan mahal. Kalau dia stres, kita juga ikutan stres. Iya. Ikutan galau kita. Iya, kita juga ikutan galau sama Salib. Selanjutnya, akuarium berisi ikan arwana diberikan sedikit garam. Garam memiliki sifat antiseptik yang membantu melawan bakteri, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan arwana. Lanjut, waktunya makan. Cacing sutra kaya akan protein, lemak, dan vitamin yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan arwana. Tambah, cacing sutra memiliki ukuran yang kecil dan mudah ditelan oleh arwana kecil. Kalau makannya itu berapa kali sehari bang ikan-ikan yang anakan gini? Kalau sehari bisa nyampe 6 kali 7 kali Pak. Dalam sehari? Dalam sehari. Bahkan itu masih kurang. Di jam malamnya kita tambah lagi ya makan. Kenapa banyak banget makannya? Karena kita target pembesaran. Target pembesaran ya, oke. Arwana butuh banyak asupan makanan karena memiliki metabolisme tinggi. Salah satunya karena aktivitas berenangnya aktif dengan kolam akuarium yang memiliki aliran arus. Aliran arus mendorong arwana berenang lebih aktif sehingga tubuhnya menjadi lebih proporsional dan siripnya berkembang lebih panjang dan indah. Berapa lembar bang? 5 lembar. 5 lembar untuk setiap? Sesuai ukuran akuariumnya. Sesuai ukuran akuariumnya. Gak ngasih sembarang, tapi udah dihitung. Berdasarkan lembarannya semana udah dihitung. Kurang lebih 5. Yang mana kita main nasi goreng? Cara ngasihnya gimana? Dihancurin dulu?
Daun ketapang bukan sekedar dekorasi, tapi elemen penting dalam menjaga keseimbangan air. Kandungannya membantu menjaga tingkat keasaman air agar ideal bagi arwana. Biasanya sih kita kalau misalkan ikan baru mau datang nih, ikannya udah datang, kita taruh ketapang atau ikan ada ciri-ciri dia sakit gitu. Misalkan apa ciri-ciri dia sakit tuh bang? Entah badannya ada bercak-bercak hitam, ada bercak-bercak putih, itu kan kelihatan kayak parasit-parasitnya. Nah itu yang bisa kita kasih ketapang. Selain itu, daun ketapang mengandung senyawa tanin yang menenangkan arwana, membantu melawan infeksi, dan mempercepat pemulihan. Jangan lupa juga bersihkan akuariumnya. Setelah mencapai usia 1 tahun, arwana siap beralih dari pakan utama cacing sutra ke pilihan makanan lain yang lebih beragam. Salah satunya kodok. Nah ini kan biasanya kalau arwana yang setahu saya itu makannya lipan, kelabang. Ini makannya Kodok. Karena bikin badan bagus kalau kodok. Selain mirip dengan makanan di habitat aslinya, kodok merupakan sumber protein tinggi dan mudah dicerna arwana. Setelah arwana mencapai usia 2 tahun dan lebih dari 30 cm, arwana akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Ya, arwana adalah ikan predator yang aktif bergerak dan membutuhkan ruang yang luas untuk berburu mangsa. pada lapar, jamnya makan. Siap. Bagi dengan merata. Kolam besar dengan saringan air yang besar dan berlapis merupakan kebutuhan mutlak untuk memelihara ikan arwana. Saringan air berfungsi untuk memfilter kotoran dan menjaga kualitas air agar tetap jernih dan sehat. Lanjut, waktunya kita bersihkan bagian dasar kolam. Dia putih-putih biasanya kotoran, Bang. Oh, justru putih-putih malah kotoran ya? Kotoran dia. Awal dia makan, kotoran dia putih. Kalau kelamaan ntar hitam. Proses pembersihan memakan waktu 1-2 jam, tergantung seberapa besar kolam. Ingat, berjalan pelan-pelan ya, atau ikan bisa terganggu dan menyerang. Tuh, udah ngelusel-lusel. Tinggirin aja Bang. Aduh, kepatu. Kena mayang. Terus. Tolong digiring, boleh dibantu? Wah, ternyata arwana di sini jauh lebih agresif. Saya yang panik malah membuat terlalu banyak gerakan. Ikan-ikan jadi menyerang saya. Tingkat agresivitas arwana bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya genetik. Arwana yang memiliki gen agresif lebih cenderung berperilaku agresif dibandingkan dengan arwana yang tidak memiliki gen tersebut. Ini saya kurang lebih ada di sini tuh nggak nyampe sejam, udah 7 kali kena patil asli. Baru setengah kolam saya sudah menyerah. Lanjut, jangan lupa memeriksa kesehatan ikan arwana secara acak dalam satu kolam. Ya. Ini sehat ya, Bang. Sehat ya? Kalau ini itu karena dia ngantem aja sih. Kalau enggak nabrak-nabrak, sisik copot, paling kayak gini tuh. Ini sisik copot doang. Ini dia ini luka-luka karena sisik copot. Ini sehat nih. Ikan-ikan yang siap dijual dan telah mencapai ukuran yang diinginkan akan dimasukkan ke dalam akuarium. Ini kan ikan kosmetik sebetulnya. Aslinya ikan ini yaitu kan ada di alam. Dia tidak semerah ini. Walaupun ikan ini terbagi dari beberapa genetik. Beberapa ikan arwana akan menjalani proses tanning untuk memaksimalkan potensi warna mereka. Proses ini terutama dilakukan pada ikan super red yang terkenal dengan warna merahnya yang menawan. Ini lampu untuk tanning. Ya, khusus tanning. Ini hard tanning. Jadi dengan lampu biru ini kan seperti ini sekarang kelihatannya. Terus sekarang saya ganti pakai lampu view. Nah, ini hasil tanningnya. Wow, Nah, merah ya? Ya, betul. Tapi ikannya nggak ngerasa sakit kan? Oh, enggak. Ikan memiliki bentuk tubuh proporsional dan bahkan memenangkan beberapa perlombaan, bisa memiliki harga jual yang fantastis. Ventador lakunya 850 juta. 850 juta. Dan ternyata ada satu ikan yang harus melakukan operasi kecil.
Ada selaputnya itu mengembang, agak keluar. Nah itu biasanya kita potong untuk biar rapi lagi. Nanti dia akan cakep sendiri lagi gitu. Oke. Nah, Ingat, ikan arwana cenderung agresif, jadi hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menenangkannya. Saya baru tahu ada obat bius buat ikan. ya Pak Bos. memang buat ikan itu dia itu buat menenangkan sih. Kalau dibilang bius kan dia itu mungkin beda ya konotasinya. Jadi Setelah 15 menit, ikan siap untuk dilakukan perbaikan bentuk selaput insang. Loh. Dia mah kalau pingsan palanya di bawah ya? ya kita terbalik karena dia udah nggak bisa mengendalikan normal. Tubuhnya lagi ya? Untuk bagian ini saya memantau saja ya. Salah-salah bisa ganti puluhan juta. Nah kalau ini kita tinggal potong ngikutin alurnya aja gitu. Karena dia panjang kita buang dulu. Kalau bisa jadi salah satunya oksigennya kurang atau dia memang lagi kurang fit, ngambil napasnya agak kenceng, terus dia itu kadang bisa juga gara-gara kena arus yang memang berlawan arah, akhirnya mengakibatkan dia tidak normal ya. Setelah rapi dan melewati masa pemulihan selama beberapa pekan, harga ikan bisa melonjak tajam. Digunting nanti bisa jadi 35 biar rapi. Jangan khawatir, bila dilakukan oleh ahlinya, tindakan ini tidak menyakiti ikan kok. Karena ikan ini apapun yang dipotong dia tumbuh. Ekor dipotong tumbuh, dayung dipotong tumbuh. Walau beberapa jenis arwana dipatok harga fantastis, banyak juga jenis ikan arwana yang harganya ramah di kantong. Sebelumnya saya udah punya yang silver, ya agak murah sih, itu cuma 500 ribuan. Saya ngincernya red, yang warna red sih, yang red. Cuma ya budgetnya nggak masuk. Meskipun tergolong mahal, ikan arwana termasuk salah satu hewan peliharaan air yang panjang umur. Rata-rata ikan arwana memiliki usia 10 hingga 15 tahun. Bahkan dengan perawatan yang tepat, usia arwana dapat mencapai lebih dari 20 tahun. Wah, bagaimana? Ada yang tertarik memelihara ikan arwana atau malah terbesit untuk menjadi pembudidayanya? Wah. Rian Fernando, Dwi Agi Ludiarto, Bekasi, Jawa Barat.